Dia mengkonfirmasi dari beberapa penelitian karena kita bisa jadi BSPR sebagai lembaga independen yang salah satu force hingga kedatangan orang yang di majelis tidak ada pendapat. Jangan tanya kita apa itu real time online. Yang penting buat kita, bisa buka rekening, bayar apa aja, kapan aja. Gak usah pusing soal e-banking. Yang penting buat kita, bisa update terus apa yang happening. Mikirin banget asuransi tanpa premi. Yang penting buat kita, perasaan aman karena tahu ada yang jagain. Yang penting buat kita, tabungan BRI Britama. BRI Buka Rekening. Keunggulan menggunakan BRI Buka Rekening, mudah, cepat, aman. Buka browser lalu ketik bukarekening.bri.co.id. Nikmati 4 langkah mudah membuka rekening BRI baru, dimanapun dan kapanpun. Nikmati keuntungannya dan pahami persyaratannya. Pilih kantor BRI yang Anda inginkan, siapkan dokumen yang diperlukan, lalu ikuti prosesnya. Untuk calon nasabah baru BRI, ikuti proses selanjutnya. Periksa kembali data diri Anda. Checklist kotak syarat ketentuan. Lalu, lakukan setoran awal ke rekening Briva berikut. Selamat! Rekening Anda telah terbentuk. Untuk aktivasi internet banking Brimo, ikuti proses selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk sahabat kompas.com. Gimana pagi hari ini? Jam 10 mungkin sudah ke kantor, ada yang sudah mulai bekerja atau seperti Ditya nih, lagi work from home. Apapun itu, di tengah pandemi pastinya kita pengen tetap semangat dong ya. Tapi kalau ngomongin ini adalah finansial, mudah-mudahan langsung bisa menambah semangat kamu juga. Ditya paham, kalau tanggal 23 ya hari ini ya, pasti ada yang mulai mikir, aduh, mulai tengah-tengah bulan nih, gimana ya cara ngakalinnya supaya kita tetap bisa simpen dana, tetap bisa bertahan, tapi juga tetap bisa memikirkan nanti masa depannya akan seperti apa. Nah, untuk itu makanya kenapa Nitya Anissa hari ini mengajak teman-teman sahabat kompas.com untuk gabung ke K-Talk. K-Talk yang dipersembahkan oleh kompas.com dan juga kerjasama dengan BRI untuk kali ini karena kita akan ngomongin temanya adalah menjaga keuangan tetap sehat di kala pandemi. Kenapa di kala pandemi? Karena this is what we've been through dan masih kita jalani sampai saat ini belum tentu tahu kapan selesainya. Jadi there's no other way daripada kita harus semangat untuk cari tahu bareng-bareng gimana sih kita bisa menghadapi ini semua dengan pokoknya cara yang terbaik, the best possible way. Untuk itu Nitya juga nanti akan ajak 2 orang teman Nitya nih, keren banget pokoknya dua-duanya mudah-mudahan bisa ngebantu sahabat kompas.com untuk menemukan solusi yang paling tepat. Nanti akan ada Melvin Mumpuni, founder and CEO Finansialku.com dan juga ada Kiki Andri, VP Mass Funding dari Bank BRI. Dua-duanya bisa memberikan kamu insight, jadi yang mau mulai buka rekening baru untuk nabung misalnya, atau yang memang lagi mikir-mikir gimana ya ngepost beberapa dana yang sudah masuk atau akan masuk supaya nanti alokasinya tepat. This is the right place untuk teman-teman sahabat kompas.com untuk nanti kita bisa sesi sharing bareng. Itu ya akan nanti buka sesi pertanyaan juga, diskusinya pokoknya terbuka, kita santuy aja ya. Ini gunjing faedah deh pokoknya ya. Nanti juga akan ada teman-teman dipersilakan untuk komentar di kolom komen untuk yang gabung di YouTube. Nanti bisa langsung ketik komentarnya apa, karena nanti Nitya akan juga kasih giveaway. Aduh, siapa yang nggak suka giveaway ya? Giveaway-nya ini spesial banget, karena untuk teman-teman nanti 3 orang penanya yang pertanyaannya paling oke, dari hati ya, nanyanya harus dari hati. Nanti Nitya akan kasih untuk 3 orang ini giveaway-nya adalah hadiah tabungan Britama masing-masing sebesar Rp250.000. Cus bisa langsung mengalokasikannya dengan tepat. Tapi nanti sebelum kita mulai,
langsung aja ya teman-teman sahabat kompas.com bisa scan QR code-nya untuk buka rekening BRI Digital Saving atau bisa aksesnya nanti linknya akan muncul. Nitya akan bacain sedikit, buka rekening.bri.co.id/digital-saving /lagi. Nanti bisa gabung untuk scan QR code-nya, buka rekening BRI Digital Saving. Nanti juga kita akan gabung untuk ngobrol-ngobrolnya. Ingat ya, giveaway-nya jangan sampai kelewatan. 3 orang penanya nanti Nitya akan pilih yang paling relatable, yang menjawab semua keresahan hati para warganet, para sahabat kemas.com ya. Soal tema kita hari ini, menjaga keuangan tetap sehat di kala pandemi. Oke, Nitya kebanyakan ngomong, udah pada penasaran, pengen langsung diskusi. Kita akan langsung welcoming 2 orang, aduh pokoknya yang tadi udah ngobrol-ngobrol seru banget soal financial saving ya. Yang pertama, give it up untuk Mas Melvin Mumpuni, founder and CEO Finansialku.com. Mas Melvin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Melvin. Mas Melvin, boleh di-unmute juga dong supaya kita suaranya bisa tersampaikan. Selamat pagi. Pagi, Mas Melvin. How are Pagi. you today? Gimana kabarnya pagi hari ini? Wah, fine. Sehat-sehat. Di tanggal 23 masih fine-fine aja ya? Fine. 23 nih soalnya biasanya kan suka agak-agak yang mulai galau gundah gulana nih kalau hati-hati, terutama yang para ibu-ibu ya, sahabat kompas.com yang juga mungkin sudah mulai mengalokasikan dananya untuk keluarga, untuk bisnis dan lain-lain, biasanya udah mulai agak deg-degser nih kalau tanggal 23. Nanti ya kita ngobrol ya, gimana point of view dari Mas Melvin supaya kita bisa selamat di kala pandemi ini ya. Oke, nah yang juga akan membantu kita untuk berpikir lebih jelas mengenai bagaimana menyelamatkan diri di kala pandemi seperti ini. Ada Mas Kiki Andri Davetra, VP Mass Funding Bank BRI. Selamat pagi Mas Kiki. Halo, kedengeran suaranya? Kedengeran ceria dong, banget ya? Ceria banget. Tetap semangat ya? Tetap semangat. Ini suara hati Nitya soalnya. Aduh benar-benar bersyukur banget karena di tengah-tengah bulan, udah hampir akhir bulan seperti ini kita bisa ngomongin soal bagaimana mengelola keuangan. Mudah-mudahan nanti bisa sharing bagaimana solusi yang paling tepat buat teman-teman sahabat kompas.com ya, Mas Kiki ya. Siap. Thank you Apa banget kabar loh teman-teman udah. sahabat kompas.com semuanya. Sahabat kompas.com. Stay produktif ya, walaupun Stay produktif, WFH gitu. betul. Stay produktifnya tetap, tapi gimana caranya Mas Melvin, Mas Kiki supaya pemasukannya tetap lancar nih. Karena kadang-kadang nih mungkin ada yang berpikir bahwa gila, gua kerja 24 jam, tapi kok nabung nggak bisa-bisa ya. Bisa kadang-kadang suka ada yang berpikir kayak gitu. Ya nggak sih, gitu kan? Jadi rada-rada sedih, rada-rada bingung. Aku ke Mas Melvin dulu kali ya. Kita langsung nih buka ngobrol. Nanti teman-teman kalau ada yang mau tanya langsung aja ketik di kolom komen. Itu ya akan bacakan nanti the most relevant question. Kita akan diskusi bareng selama 1 jam ke depan dalam K-Talk hari ini ya. Kompas.com dan BRI, pokoknya kita akan ngobrolin soal bagaimana menjaga keuangan di kala pandemi. Ngomong-ngomong di kala pandemi, Mas Melvin, langsung aku tembak berarti nih ya. Pandemi, it's been a hard time for all of us, ya nggak sih? Ini udah kayak yang, aduh 2020 terima kasih ya, welcoming di awalnya nih gitu kan. Ngomongin soal financial pula gitu kan. Ini gimana sebenarnya kita harus mengelola keuangan di masa pandemi ini harus apa? Harus zen dulu, tarik nafas dulu, kemudian apa? Awal-awalnya gue juga panik sih, karena kita semua orang kan, apalagi kalau yang kelahiran tahun 80-an, 90-an, atau kita sebut generasi Y, milenial, itu baru the first time di masa hidupnya merasakan. Deg-degser ya. Ini pengalaman pertama lu juga kan? Ini benar-benar ya, kayak we could only imagine kan, cuma kayak benar-benar ketika when it hit us, gue kayak yang oh my god, is this really happening gitu kan? Ya dan gue jujur pertama kali juga bingung sih, karena di buku panduan juga nggak ada gitu. Nggak ada manualnya untuk ngadepin kayak beginian ya. So ya basically sih gini sih Nit, kalau misal gue udah bilang sama klien-klien gue tetap tenang, karena apa? Karena di saat-saat seperti ini itu, seperti COVID-19 itu, kalau misal kita nggak tenang, kita malah lebih berantakan keuangannya. Jadi tenang, kalau kita lihat dulu, kita masih punya dana darurat nggak? Dana darurat itu kayak dana talangan kita lah, cadangan kita masih ada nggak gitu. Oke. Nah terus nanti ada permasalahan dengan income kita nggak nih? Atau pemasukan kita terganggu nggak nih? Ada kan orang yang memang bisnisnya terganggu atau usahanya terganggu,
Banyak banget di kala pandemi ini. Tuh, kayak Dedeko punya travel agent itu keganggu, ya kan? Tapi di another side ada juga bisnis yang tetap jalan running. Ya. Contoh yang Atau jualan switch bisnis ya. Atau switch bisnis. ya jualan vitamin atau jualan masker itu laku banget. Atau apa face shield ya? Sekarang namanya yang Face keren. shield. Yang Face shield, itu ya. betul. Yang ketiga utang, cicilan. Nah, Hmm. cicilan ini masih bisa ada solusi nggak nih selama COVID-19? Kemarin kan ada yang namanya relaksasi kredit dan pokoknya intinya bisa diberesin nggak tuh. Terus yang keempat yang paling penting sebenarnya nih. Apa tuh? Sekarang ini kan corona, ya kan? Ya. Kit-nya itu adalah concern-nya di kesehatan, pengobatan, dan lain sebagainya. Benar kan? Betul banget. Yes. Orang Indonesia nggak nyadar kalau misal memang perlu proteksi. Iya sih. Terlambat nggak sih tapi kita menyadari itu sekarang meskipun sudah dari Maret ya gitu. Harusnya mungkin kita bisa bersiap-siap dari Maret. Tapi kalau emang ternyata ini baru enggaknya sekarang, is it too late untuk mempersiapkan segala sesuatunya? No. Enggak ya? Nggak, Masih bisa terselamatkan ya? Nggak ada kata terlambat sih sebenarnya. Karena di saat pandemik kayak gini pun sebenarnya masih banyak usaha yang bisa dapat cuan gede loh. Iya benar. Kesehatan salah satunya ya. Tapi Ya. how to, maksudnya kayak tantangannya tuh gimana sih? Kita harus prinsip-prinsip umumnya tuh harusnya kayak gimana gitu. Kalau kita mau mulai mengelola, tadi Mas Melvin bilang it's not too late, tenang, yang penting keep calm. Tapi what to do? Jadi gini, pada dasarnya yang jadi concern utama itu adalah income atau pemasukan. Karena kita kayak bahasa nggak kerennya itu dikurung di rumah, tahanan rumah. I know, right? Cuman bahasa kerennya adalah di apa kemarin PSBB. Karantin, self karantin itu bahasa keren. Tapi bahasa nggak kerennya kita tahanan rumah beberapa bulan itu, atau tahanan apartemen. Kalau di apartemen. Nah, jadi kalau teman-teman yang memang income-nya terdampak, mungkin teman-teman sekarang ini udah kerja di perusahaan atau sebagai profesional kayak NIT, gitu kan, di tempat profesional kerja, ya it's okay, mungkin ada cara lain untuk nambah income. Contoh, nambah income-nya dengan, paling gampang nih ya, jualan makanan frozen. Gue nggak tahu. Oh, oke. Para mama langsung yang kayak yang bisa minta nomor teleponnya sis, langsung gitu ya. Gue nggak tahu ada jualan pempek frozen, ayam. Ya. Jualan kopi 1 liter. Apa kemarin kopi apa namanya yang lagi tiba-tiba booming gitu? Kopi jelly itu bukan sih? Bukan tuh, kopi apa tuh? Aduh, kopi apa ya? Nanti kau cari deh namanya. Pokoknya asik. Jangan cuma dicari, Mas Melvin, kirimin juga ke rumah. Oh, apa kan tuh? kita lagi jadi tahanan rumah. Di rumah ya. Namanya kopi apa tuh? Kopi atau apa kopi? Oke. Berarti kayak sebenarnya kita masih punya ruang untuk menambah pemasukan tadi ya. Ini darurat sampai udah kalau misal ada tambahan income itu dipakai buat pertama ganti dulu nih kalau misal income utamanya turun. Oke. Income utama turun, mau nggak mau berarti kan, tapi kebutuhan kan jalan. Ya berarti dia harus gantiin yang baru kan. Nah sekarang kita lihat nih peluangnya apa gitu. Nah kalau untuk yang udah punya bisnis, misal freelance atau business owner gitu kan, ada juga yang jualannya turun. Ya. Nah kalau jualan turun ya mau nggak mau harus cari cara lain. Ya bisa jadi strategi marketingnya dirubah, promonya dirubah, penawarannya dirubah, atau mungkin barang dagangannya dirubah. Switch business ya. Well, it's okay though. Kita kan tetap harus struggle ya, tetap harus cari cara gitu ya. Nggak boleh pesimistis tadi kalau kata Mas Melvin, harus tetap jalan. Ya nih, dalam kondisi seperti ini tuh aku ingat satu quotes bagus dari yang ngatain manusia aslinya dari Oke. Darwin. Charles Darwin tuh bilang gini, orang yang paling kuat atau bukan spesies paling kuat dan juga bukan spesies yang paling pintar yang paham, tapi evolusi. Ya, jadi ketika sekarang terjadi COVID-19 ini tuh kita dipaksa, emang sih nggak nyaman, kita dipaksa kayak gimana nih cara kita beradaptasi. Nggak relevan. Contoh,
Mungkin kalau misal ini normal aja, mungkin kita akan live di satu studio. Iya, true. Benar. Tapi dengan cara seperti ini, kondisi seperti ini, kita bisa live di 3 tempat yang berbeda. Mungkin aku di Bandung, Nit di Jakartanya mana, Mas Kiki nanti ada di Jakarta mana. Tapi kita satu di Frames, kalau ada di satu YouTube, kita bisa share the knowledge, kita bisa ketemu sama teman-teman. Wah, itu bagus banget sih. Iya. Berarti harus beradaptasi dengan kondisi yang terbaru gitu ya. Nah, ada nggak perbedaan ya? Kayak misalkan kebutuhan orang kan sebenarnya berbeda-beda. Ada yang mungkin pengen fokus ke nambah asuransi kesehatannya misalnya, atau kayaknya karena kondisi daruratnya sudah sampai, boleh nggak sih kita nambah untuk alokasi di hal-hal yang lain? It's okay sebenarnya dalam kondisi pandemi kayak gini. Sebenarnya gini, kalau buat klien-klienku juga ya, kalau yang aku bilang gini, kalau misal kita sudah aman secara keuangan, jadi pondasinya kita kuat, aman tuh artinya itu kebutuhan kita tuh dalam tahun ke depan tuh semua. Oh, setahun ya? Ngitungnya setahun? Ya, kayak income-nya aman, ya kan? Artinya tidak terlalu, misalkan tadinya sebelum corona income 10 juta, aman lah itu kan. Okay. Pengeluaran juga normal-normal aja. Dana darurat sudah katanya kali pengeluaran sudah cukup, katakanlah manage dengan baik. Insurance ada. Uangnya ngapain, Vin? Hajar. Oke. Misal aku pengen pindah ke Jakarta, pengen punya apartemen, ya berarti aku harus lagi fokusin ke apartemenku. Misal nyiapin uang buat beli apartemen. Misal ada juga mungkin bapak ibu atau teman-teman yang mau nyiapin dana pendidikan anaknya mau kuliah gitu kan nggak bisa ditunda, tetap harus jalan terus kan. Nah sekarang kalau sudah aman secara keuangan, ya udah invest buat dana pendidikan anak gitu. Oke. Sounds like a lot ya sebenarnya, tapi mungkin kita bisa mulai dengan ngotakin atau urutin satu-satu gimana caranya. Aku ke Mas Kiki deh. Mas Kiki, tadi kita udah dengar Mas Melvin bilang stay calm gitu. Kalau Mas Kiki ngelihatnya seperti apa? Ini kan kita ngomongin soal finansial yang ada yang alokasinya nggak bisa ditunda tadi kan, harus tetap keluar. Tapi ada juga beberapa kebutuhan yang mau kita persiapkan. What do you think about this whole pandemic thing? Oke. Tadi aku lupa nyapa Mas Melvin tuh. Halo Mas Melvin. Tidak ada kata terlambat, Mas. Ya mungkin nanti sebelum, jadi kalau menurut saya ini ya, jadi satu hal dengan pandemi ini yang kita sadar bahwa kita merencanakan keuangan dengan baik itu penting gitu. Karena dulu mungkin mengalokasikan hanya sebagian kecil aja buat, tadi kan Mas Melvin sempat bilang dana darurat gitu ya. Yang penting cukup lah untuk cover 6 kali pengeluaran gitu ya, atau jaga 6 bulan gitu, atau 9 kali gitu. Tapi dengan situasi kayak sekarang gitu ya, yang mungkin juga kita masih belum tahu COVID-nya akan berakhir kapan ya, tapi tetap kita harus optimis ya. Rasanya kayak semakin panjang kebutuhannya gitu, 12 bulan atau mungkin 18 bulan juga nggak cukup gitu. Jadi ibarat kita sekarang ini mungkin dalam kondisi sakit lah gitu ya, atau mungkin udah mulai kurang sehat gitu. Jadi kalau menurut saya sih kita harus kembali lagi nih, ngecek mana sih bagian-bagian yang harus diperbaiki atau diistirahatkan. Jadi coba lagi evaluasi nih sumber-sumber sakitnya atau sumber-sumber penghasilan kita dari mana gitu. Nah dari situ yang kemudian kita perlu allocate gitu, alokasikan gitu. Nah alokasikan artinya tadi bahwa ini mana yang memang untuk kebutuhan hidup kita alokasikan gitu. Kemudian untuk cicilan alokasikan, kemudian tadi dana darurat tetap harus kita allocate gitu. Dan jangan lupa kebaikan gitu ya, kayak donasi ataupun sedekah itu juga yang tetap harus jalan gitu. Maksudnya tidak sebesar dulu gitu. Ibarat nanti untuk memotret gitu, kayak meronsen, di part mana sih yang sebenarnya kita memang perlu dan di kita sendiri sebenarnya dari produk gitu atau dari Bank BRI sendiri sebetulnya kita punya layanan-layanan yang memang akan sangat membantu nantinya kepada teman-teman semua gitu. Seperti kalau kita bicara siap-siap nih aku mantengin. Yes. Jadi seperti kayak tadi gitu ya. Kalau kita udah punya pos-pos gitu ya. Kita punya namanya BRIMO gitu. BRI Mobile.
di Brimo ini kita bisa membentuk menamakan rekening-rekening itu dengan alias-alias gitu. Sehingga nanti kalau kita memang sudah mengalokasikan tadi mana yang untuk cicilan, mana yang untuk kebutuhan sehari-hari, mana yang untuk dana darurat, kita bisa membuat aliasnya untuk rekening tersebut gitu. Sehingga nanti akan memudahkan kita untuk mendisiplinkan kita untuk bisa menyiapkan gitu ya. Mengalokasikan, merencanakan keuangan dengan lebih baik lagi gitu. Mas Kiki, ini kayak dompet ibu-ibu yang ada tulisan yang Iya, gitu ya, kayak iya. ini buat belanja, buat main, buat macam-macam gitu ya. Jadi kalau sekarang kan kita harus mendekati secara digital gitu ya. Karena kan dulu kan tradisional kita menggunakan dompet gitu ibu ya, dipisah-pisah, ditandai dikasih amplop nama gitu ya, ya, dipisah-pisah dikasih nama gitu kan. Nah kalau sekarang semua udah bisa di aplikasi gitu. Jadi bank dalam hal BRI kita coba membantu kepada customer ataupun nasabah yang memang tadi kita harus menata lagi, karena dengan adanya pandemi ini membuat kita memang semakin sadar gitu bahwa merencanakan keuangan itu memang perlu gitu. Betul. Dan itu mungkin I think it's a good solution karena kita kan kalau misalnya dimasukkan ke amplop, berarti kan kita harus pegang uang secara fisik ya. Since ini sudah digital, terus jadi kita bisa lebih mudah dan lagi-lagi controller berarti cuma tinggal satu di gadget kita aja gitu ya. Iya, kita tahu, betul banget. Kadang-kadang kan suka salah, aduh ini kalau cuma nomor rekening mungkin jadi bingung gitu. Tapi ini karena bisa bikin alias, jadi supaya lebih mudah ya. Oh ini yang cewek suka banget nih. Ini yang OCD suka banget karena kayak jadi lebih rapi gitu ya. Iya, betul. Jadi kita bisa namain lah sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Oke. Nah, aku balik ke Mas Melvin. Mas Melvin, jadi kalau misalnya sebenarnya kita kotak-kotaknya udah ada nih. Kita udah tahu, udah ngelis. Karena kan Nitya yakin pasti masing-masing orang kotaknya beda-beda. Artinya apa yang tadi dirimu bilang mau diprioritasin. Atau ternyata mungkin ada yang sudah cicilannya sudah selesai. Jadi kotak cicilannya bisa keluar, fokus ke apa lagi. Nah, berarti kalau misalnya case-nya tadi pemasukannya berkurang, prioritasnya gimana diatur supaya pengeluaran ini nggak jadi jumawa gitu. Oh, gue udah beres gitu kan. Terus tiba-tiba pengeluarannya jadi berantakan. Itu gimana? Ya, wanita. Jadi gini, pada dasarnya kalau memang cicilannya udah lunas ya puji Tuhan, berarti kan ada cash flow, ya kan. Tapi goals-nya itu kan bukan berarti kita enjoy habis-habisin uangnya kita sekarang ini, karena kita masih punya kebutuhan yang akan datang. Kayak contoh tadi aku bilang, kalau aku pribadi, sekarang ini aku di Bandung udah enak, ada rumah, ada kendaraan, dan lain sebagainya, tapi berencana berkeluarga di Jakarta. It means berarti harus bikin semuanya lagi yang udah aku punya di Bandung, aku copy paste ke Jakarta. Cuman itu harganya mahal. Mulai dari nol ya. Ya, jadi yang udah ada harus disiapin lagi yang di Jakarta. Jadi punya 2 kota gitu kan. Kota Jakarta jauh lebih mahal daripada Bandung. Nah, makanya itu aku harus punya planning buat pindahan ini semua, rumah atau properti dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak ini second properti kedua dan lain sebagainya. Aku yakin teman-teman juga punya goals yang sama gitu kan. Yang namanya manusia wajar lah ya, kan kita pengen lebih naik lagi gitu. Betul, nah, makanya uang yang ada itu tuh gini, Mbak Nit, ada satu yang aku suka dari temanku bilang, itu tuh hargai kerja keras kamu. Gimana caranya kita menghargai kerja keras? Kita kan bisa jadi teman-teman udah capek kerja dan lain sebagainya, udah dapat income dan lain-lain. Nah, caranya menghargai kerja keras yang sekarang ini, misal udah capek kerja, pengen having fun, pengen ya. Belum. Gak apa-apa ya. Apa sih bahasa kerennya anak-anak muda itu self rewarding ya? Apa? Self rewarding, betul. Rewarding ya. Jadi self rewardingnya teman-teman bisa macam-macam. Mungkin ada yang self rewarding dengan happy kalau beli sepatu gitu. Ya udah beli aja. Gak apa-apa. Misalnya di saat lagi pandemi kayak gini gak apa-apa. Aku kira dirimu akan bilang kalau punya cash lebih, Nit, dimaksimalin deh di dana darurat. I thought dirimu kalau akan bilang itu kalau dana daruratnya udah terpenuhi, Mbak Nit. Tapi kalau belum terpenuhi wajib. Kalau belum terpenuhi wajib. Tapi kalau sudah terpenuhi semua, self reward nggak apa-apa. Ya kan reward, ya kan. Tapi betul. Itu belum terpenuhi. Yang pertama adalah dana darurat. Dana darurat itu ibarat kalau misalnya kita beli mobil,
itu sudah satu paket sama ban serep. 4 ya, bannya jangan cuma 1. Enggak, bannya 5. Oh, bannya 5. Aduh, oke. Kalau beli mobil jangan pernah beli cuma 4 karena kita nggak tahu Dilebihin ya. bocor. Benar. Kalau kita mentang-mentang nih punya uangnya mepet kan, kalau udah beli mobil second, kalau cuma banyak 4, begitu bocor kita pusing. Gimana Bener nih, juga ya. Bener Langsung- juga. Iya, bener. cuma 3 ban doang gitu jalannya. Bener juga ya. Jadi always prepare ya. Jadi mendingan kita prepare-nya lebih gitu ya. Nah, Ya, itu gitu. Mas Kiki berarti kalau misalnya dari sisi apa namanya keuangan, terus kemudian juga buat orang-orang yang memang mau mengatur flow di account bank-nya gitu, itu gimana untuk orang-orang yang saya pengen maksimalin di dana daruratnya? Karena kayak Nitya nih, aku tuh orangnya nggak disiplin banget. To be honest, aku sangat tidak disiplin. Orang tipe yang kalau nabung tuh harus paksa gitu kan? Betul. Jadi apalagi kalau udah ada teman gitu ya, banyak godaan kan, pasti ada aja gitu kan. Keluar self rewarding gitu, mulu jadinya ya. Self rewarding, betul kan. Terus juga biasanya gini, kebiasaan kita itu kan tidak mengalokasikan di depan gitu ya. Tapi udah ntar sisanya baru gue tabung gitu. Nah, jadi kebalik seperti yang tadi Mas Melvin sampaikan kan, sebetulnya kalau kita konsep dana darurat sebetulnya kita harus disiplin gitu. Disiplin di depan bahwa kita memang mengalokasikan. Dan kadang kan kita suka lupa kalau kita serahkan ke kita sendiri tanpa ada reminder-nya gitu kan. Sebetulnya menyambung yang tadi di aplikasi tadi gitu ya. Sebenarnya kayak di Brimo itu kita juga bisa open account, namanya ada Britama Fleksi sebetulnya, Britama Rencana Fleksi. Ini juga sebenarnya relevan nanti dengan apa yang tadi Mas Melvin sampaikan mengenai dana darurat. Kita bisa mengalokasikan dari awal, jadi kita buka Britama Rencana Fleksi, itu sebenarnya kita nanti bisa otomatis setiap bulan gitu ya, sesuai dengan tanggal tertentu, itu akan langsung didebet dari rekening utama kita gitu. Nanti akan masuk ke sana. Dan itu akan mendisiplinkan kita gitu nanti otomatis, karena secara sistem kan bank yang akan memproses untuk penerbitan, betul. Nah, ini yang nanti sebetulnya ya tadi salah satu isu utama kita kan masalah disiplin sebetulnya. Disiplin dan kemudian dana darurat ditaruhnya di belakang gitu. Jadi setelah kepake semua baru nanti sisanya buat ini untuk saving gitu kan. Nah, dengan adanya Britama Rencana Fleksi sebenarnya di depan, dan kemudian nanti kita bisa mengotomatiskan dan membuat nanti menjadi disiplin kita, sehingga dana darurat yang tadi Mas Melvin bilang bisa terpenuhi gitu. Oke, itu nominalnya harus sama setiap bulannya atau misalnya gimana? Jadi kan misalnya tiba-tiba nih di bulan depan Nitya punya rezeki lebih dan I want to save more gitu, itu bisa di-adjust berarti? Bisa. Jadi sebenarnya kayak Britama Rencana Fleksi ini karena namanya fleksi gitu ya. Jadi kita bisa menentukan sebetulnya mau berapa lama gitu. Jadi minimal 9 bulan gitu. Kemudian bisa sampai 240 bulan gitu. Artinya kita bisa merencanakan sampai panjang gitu untuk kebutuhan yang untuk tadi misalnya untuk cicilan rumah gitu ya. Nyiapin 2 atau 3 tahun atau bahkan mungkin 5 tahun ke depan gitu. Nah, terus juga karena ini sifatnya fleksi, itu memungkinkan misalnya kalau kita mau tambah gitu ya. Tambah di tengah jalan gitu, tapi untuk yang bulanannya akan tetap sama nanti kepotong nominalnya, dan kita bisa tetapkan nanti mau tanggal berapa gitu sebetulnya. Jadi misalnya mau tanggal 5 atau gajian, Nitya gajian tanggal berapa misalnya? Tanggal kalau sekarang belum kalau sekarang belum. Sekarang masih keringet dingin, bentar lagi keringet jagung keluar. Saya setiap tanggal 25 gitu kan. Jadi nanti setiap tanggal 25 otomatis gitu, nanti akan didebet. Dan yang menariknya karena ini sifatnya rencana gitu ya, dapat rencana, jadi bunganya pun jadi lebih tinggi gitu. Bunganya dibanding normal juga lebih menarik gitu. Nah, itu yang cocok sebetulnya tadi yang Mas Melvin sampaikan gitu mengenai dana darurat. Does it sounds like a good plan untuk milenial, Mas Melvin? Dipaksa kayak tadi gitu? Maksa. Dipaksa, betul. Jadi itu kalau buat orang-orang yang mungkin kurang disiplin, kita bisa pilih cara itu ya, Mas Melvin ya? Betul. Supaya nggak di ujung, nggak di belakang gitu ya? Ya, manusia nggak pernah bisa disiplin. Yang bisa disiplin cuma sistem dan robot. That's true.
Oke. Jadi tetap harus di awal, lebih baik di awal. Kalau misalnya bisa di otomatisasi, berarti mendingan kita pilih cara itu. Kan nggak semuanya punya suara-suara Mas Melvin yang galak di awal. Ayo Nitya tanggal 1, ayo cepat gitu kan isi dana darurat. Aku anyway dari dulu pakai otomatis. Dari dulu. Oke. Jadi And it works ya. It works, gampang banget. Aku jadi kalau cara mikirku tuh kayak gini, cara aku kerja tuh kayak gini, Manit. Ini simple banget. Jadi kita hitung dulu nih. Kita bikin hitungannya namanya anggaran, budgeting, posting, gitu. Buat hidup tuh berapa sih? Katakanlah orang income-nya 10 gitu. Misal buat hidup 5 juta gitu, setengah berarti 50%, gitu kan. Nah, the another 50 buat apa nih? Pertama, itu kalau kita Nasrani, kita ada yang namanya perpuluhan. Mungkin ada juga teman-teman yang pakai zakat 2,5%. Bersedekah, betul, zakat. Itu kan pasti kan, satu. Nah, yang kedua, setelah itu, kalau belum punya dana darurat, fokus dana darurat. Nggak usah investasi yang macam-macam deh. Itu investasi yang macam-macam akan bohong kalau dana darurat itu nggak ada. Karena apa? Begitu kondisinya darurat dan dananya nggak ada, kalau ada dananya namanya dana darurat. Tapi kalau nggak ada dananya, namanya darurat dananya. Darurat dananya. Gawat darurat ya. Oke. Kalau orang darurat dananya atau kepepet, nanti ujungnya utang atau jualan investasinya. Daripada kayak gitu, mendingan full penuhin dana darurat dulu. Katakanlah 6-12 kali pengeluaran. Itu udah cukup lah. Nah, udah begitu harus punya namanya proteksi. Ya kan? Proteksi. Jangan sampai kita udah punya dana darurat kita cepet habis gara-gara bayarin rumah sakitnya kita kalau sakit gitu. Nggak usah yang mahal-mahal, yang penting ada. Nah, terus yang keempat adalah bayar cicilan gitu. Nah, terus kalau misal memang itu dana daruratnya udah terpenuhi, udah selesai gitu, misal katakanlah aku punya sudah 12 kali pengeluaran gitu. Udah cukup gede gitu, setahun jalan tuh tenang. Ya udah berarti the next-nya lagi, pas gajian berikutnya lagi, pas punya income berikutnya, full di investment aja. Oke, jadi sebenarnya tadi pokoknya dana daruratnya dimaksimalin 6-12 kali, kalau bisa lebih daripada itu akan bagus karena pandemi ini kan kasus yang khusus ya, agak berbeda. Jadi lebih baik save 6-12 kali itu cukup Nitya. Jadi kamu nggak pernah lihat kan orang yang saking parnonya punya mobil, tapi ban cadangannya sampai 5 gitu kan nggak ada gitu. Ban utamanya 4, ban cadangannya 1, tapi nggak sampai 5 gitu. Kalau 5 udah jualan ban itu namanya. Sales ban. Iya benar-benar juga. Saking parnonya nyetek gitu enggak ya. Oke. Jadi dimaksimalin dulu di situ, baru kemudian kita mau kalau investasi itu boleh. Oke. Dana darurat. Tapi is it okay untuk kalau misalnya kita jadi agak lebih parnoan untuk dana daruratnya tadi? Misalnya misalnya gini, kan nggak semua suami istri, pasangan itu dua-duanya punya pekerjaan yang gajinya bulanan misalnya gitu kan ya. Ada mungkin satu yang dia sifatnya adalah freelance atau proyekan yang tidak stabil setiap bulan. Is it okay kalau misalnya sebagai pihak yang punya gaji bulanan, saya dana daruratnya dibanyakin deh gitu. Is it okay? Boleh. Pada dasarnya nih, dana darurat itu concern-nya gini. Mungkin teman-teman juga jangan patokan sama rumusan matematika gitu ya, tapi patokan kenapa sih ada dana darurat. Dana darurat itu fungsinya adalah kalau seseorang itu ada kebutuhan mendadak, atau yang kedua kalau kehilangan income. Oke. Contoh ya, kita misalnya ada seseorang driver gitu. Tiba-tiba dia kecelakaan dan dia harus istirahat bed rest katakanlah 1 bulan. Dia kehilangan income 1 bulan. Dia bisa bertahan nggak tuh 1 bulan without income. Contoh seperti itu. Gitu. Terus kalau misal mungkin ada teman-teman yang bekerja di industri seni yang biasa konser, ya kan? Iya. Yang biasa musik gitu dan lain sebagainya. Tiba-tiba terjadi corona. Orang nggak boleh nempel-nempel, nggak boleh dekat-dekat, social distancing, nggak ada konser sama sekali. Bisa hidup nggak? Itu concern utamanya itu. Nah kalau teman-teman ternyata orang yang industrinya pekerjaannya adalah seorang desain grafis freelance,
mau corona mau nggak corona dia cuma diem aja di rumah, gambar aja tetap ada terus. Ojo, ya tenang-tenang aja, nggak usah sampai ketakutan banget gitu, nggak usah. Tapi kalau yang ya intinya teman-teman cek lagi gitu. Dan yang aku mau highlight yang paling penting itu tuh kalau misal dana darurat tuh harus alim Apa nih, tuh? aman, Aman, liquid, liquid, mudah diakses. mudah diakses. Oke, aman, liquid, mudah diakses. Kenapa harus liquid? Jadi gini, kan kepepet nih. Jadi kalau misal pun di rekening tabungan ya, cari yang ATM-nya ada di banyak tempat. Itu penting. Karena apa? Nih, misal ya, malam-malam ada kondisi darurat, apalah gitu, misal apalah gitu ya, perlu uang gitu. Terus kalau ada ATM-nya sulit dicari. Males kan? Iya sih. Atau nggak punya rekening, nggak punya mobile banking, atau nggak punya aplikasi apalah gitu kan, repot. Kan harus ganti baju dulu lah malam-malam, kodak keluar lagi lah, cari ATM-nya lah dan lain sebagainya gitu. Lain ceritaan kalau di sana ada, di sini ada, ayo udah gampang lah. Gitu. Jadi fungsinya Yes. memang karena fungsinya adalah darurat, jadi bayangkan ketika kita lagi di kondisi yang darurat, harus serba cepat, mungkin di tengah malam jadi susah, harus yang paling mudah gitu ya, diakses gitu ya. Benar. Ini case-nya pernah kejadian gara-gara gini. Ada teman, suami siaga. Oh, oke. Nah, kalau bayinya itu lahirnya jam berapapun kan nggak bisa janjian ya, Dek, jam segini. Ya benar. Bisa brojol di jalan kan. Tengah malam ya, Dek. Bapak habis main Mobile Legends ngantuk gitu. habis ngereng udah. Udah istri ngomong, wah udah kerasa nih nggak? Kan nggak, kadang-kadang ada yang nggak kerasa, bukaan 1 bukan 2 nggak ada yang kerasa, tiba-tiba Iya benar. Terus kau ayo cepet pergi ke rumah sakit, kau ya mau nggak mau kan harus ada uang cash yang nih siapin dulu lah, segini lah gitu. Namanya, kalau lahiran itu nggak ditanggung asuransi, karena lahiran itu bukan penyakit, lahiran itu berkah, ya kan? Iya betul. Itu betul. Jadi betul dari hati. Bukan pakai asuransi, tapi pakai uang cash. Ke adminnya, nih kalau nggak open dulu deh, nih kartu debit aku siapin dulu lah, atau aku masukin dulu misal 10-20 juta nih, set. Nah ternyata kalau rekeningnya kamu bukan yang gampang diakses kan repot. Ya. Ngomong-ngomong gampang diakses, aku balik ke Mas Kiki nih, Mas. Berarti kan sebenarnya semua yang dibutuhkan, apapun itu ya, mungkin nggak semua orang daruratnya adalah melahirkan, tapi darurat itu kan artinya kebayangnya yang tadi tuh, tengah malam, mungkin rumahnya agak jauh atau apapun itu ya. Nah, daruratnya ini berarti aksesnya gimana kalau menurut Mas Kiki, apa yang bisa didapatkan gitu? Iya, jadi sebenarnya kayak ya tadi benar dibayangin sebagai kondisi darurat gitu ya. Memang aksesibilitas jadi satu hal yang penting gitu, dan sebetulnya kan kalau bicara mengenai transaksi sekarang gitu, all the things sekarang kayaknya happens di handphone gitu. Handphone, iya. Orang lebih ketinggalan dompet masih no worries gitu ya. Begitu ketinggalan HP udah panik gitu kan. Karena itu udah bukan lagi hanya untuk telepon kan, tapi untuk transaksi keuangan juga gitu. Betul. Jadi kayak dalam kondisi panik misalnya kayak lahiran pun mungkin kita lupa mau bawa dompet gitu. Tapi HP pasti kita bawa gitu kan, karena nanti untuk ngasih tahu bahwa selamat ini anak gue udah lahir gitu misalnya. Iya kan? Dan posting langsung. Posting, nah itu kan lebih penting. Jadi HP dibawa gitu, dan kayak sekarang pun di BRI sendiri juga everything udah bisa kita transaksikan melalui HP gitu. Artinya apa? Artinya nanti sekarang tarik tunai pun tanpa kartu udah bisa gitu. Kita datang ke ATM BRI gitu, atau ATM gabungan dengan Himbara gitu ya, link gitu. Kita mau tarik tunai tanpa kartu pun udah bisa. Tadi misalnya kebutuhan misalnya bayar harus cash gitu ya, cash basis gitu ya, kita tinggal tarik tunai aja, cukup dari HP, kemudian transaksi udah bayar. Jadi sebenarnya sekarang ini ya karena semua ada di HP, dan pengembangan feature-featurenya juga di-develop melalui HP. Tapi yang menarik tadi mengenai dana darurat gitu ya. Sebenarnya kan kondisi kayak sekarang ini, orang itu dalam kondisi mungkin penghasilannya menurun dan lain sebagainya. Penghasilan menurun, kemudian juga kebutuhan kayak cicilan mungkin tetap gitu. Memang pada akhirnya kita harus memutar otak gitu ya. Karena dana darurat harus diisi gitu. Tapi sementara sumber penghasilan kita menurun gitu. Jadi memang kayak
mungkin kita harus berpikir keras satu gini, dari sisi biaya kebutuhan hidup gitu ya. Mungkin kita harus mulai memikirkan lagi untuk gimana caranya lebih hemat gitu. Hemat itu konteksnya misalnya sekarang kan promo-promo groceries banyak ya. Kayak kita ke Indomaret sometimes suka ditawarin kan, Pak mau ngambil ini nggak? Cuma 5.000 atau 10.000 gitu. Kalau dulu mungkin kita neglect aja gitu ya. Ah enggak lah gitu. Tapi mungkin kalau sekarang kayaknya perlu ngelirik kita gitu. Oh ya boleh juga. Karena lumayan gitu kan bisa menurunin biaya kan gitu, biaya kehidupan biaya hidup gitu. Kemudian juga yang tadinya mungkin kita belanjanya bulanan gitu kan, kayaknya harus merubah tuh behavior-nya jadi mingguan gitu. Supaya lebih terkontrol gitu. Nah, sehingga nanti allocate untuk dana daruratnya kan bisa lebih besar lagi gitu kan. Kemudian yang kedua mungkin juga sorry Mas Kiki, aku tertarik bahas yang promo-promo, tapi mumpung tadi dirimu masih ngomongin soal gaya hidup kita yang berubah tadi ya. Aku boleh potong ya, karena ini ada pertanyaan yang sudah masuk, ini menarik banget buat aku. Karena kan kita kan juga lempar pertanyaan untuk orang yang nonton di YouTube ya, sahabatkompas.com di Ketok hari ini. Mumpung pas banget tadi ngomongin ya. Ini ada dari Setia Anggreawan. Jadi dia ngomong gini, generasi milenial kan punya mindsetnya YOLO, you only live once YOLO. Gitu ya. Yes. YOLO gitu kan ya. Nah ini kan biasanya mereka lebih fokus pada lifestyle yang berbeda, lebih fokus, jadi fokusnya pada lifestyle-nya, lebih ke gaya hidup gitu kan. Nah gimana caranya, pertanyaannya gini, gimana solusinya supaya perencanaan keuangannya tetap balance? Aku mau ke Mas Kiki dulu, nanti disambung sama Mas Melvin, tolong ditambahkan ya, ini sebagai millennials nih, gimana gitu. Monggo Mas Kiki. Iya, jadi kan kayak kondisi sekarang gitu ya, bahwa gaya hidup gitu, misalnya kayak biasa kita ngopi di Starbucks gitu ya. Kemudian dengan kondisi kayak sekarang gitu, bahwa saya penghasilan menurun gitu kan, karena dari perusahaan juga misalnya ada penyesuaian gitu. Nah, kita mungkin bisa gaya hidup ngopinya tetap jalan gitu. Mungkin kita nggak pilih ke brand yang sebelumnya gitu. Kita cari brand yang lain gitu. Ngumpul-ngumpulnya mungkin dengan protokol ya. Itu mungkin bisa tetap jalan juga. Lifestyle masih tetap terjaga. Artinya kita harus perlu men-switch saja gitu. Dari yang biayanya lebih tinggi ke biaya yang lebih rendah gitu. Men-switch ke sana gitu. Nah, kemudian yang kedua juga bicara mengenai lifestyle gitu. Kalau kita tidak bisa merubah lifestyle, we have to think untuk nambah penghasilan. Tadi kan sempat Mas Melvin bilang gitu ya. Kita harus cari sumber income lain, karena sebenarnya ada bisnis-bisnis yang mungkin sekarang lagi naik gitu, naik daun. Konteksnya misalnya kayak kita bicara dulu ada masker, sekarang ada face shield gitu ya. Ini kan face shield diburu di mana-mana gitu kan. Nah, ini mungkin kita bisa juga berpikir untuk untuk gimana jadi reseller mungkin, atau frozen ya, food frozen gitu. Lagi booming banget kan sekarang gitu. Nah, sehingga nanti side income ini akan bisa nanti untuk tetap membuat kita tetap bisa jagain lifestyle kita, tapi keuangan kita juga tetap sehat gitu. Intinya sih jangan korbankan keuangan kita yang utama gitu ya. Utama, betul. Itu sih kalau dari saya. Berarti emang ujung-ujungnya Mas Kiki mau bilang bahwa ya makanya di awal dipotong dulu, di save dulu gitu ya. Baru abis itu kalau kita mau memenuhi si lifestyle-nya. Sisanya, betul. Oke. Jadi dibalik gitu. Jadi dipotong dulu. Nah, sisanya itu yang kemudian kita manage untuk tetap bisa untuk kehidupan sehari-hari, kemudian untuk biaya hidup gitu. Untuk lifestyle. Gimana Mas Melvin? Ini kan anak-anak senja. Anak-anak senja itu kan yang penting adalah aduh capek nih habis kerja gitu kan. Harus nyeruput dulu gitu kan. Nongkrong sama teman-teman gitu. Bahkan tadi sempat kita ngobrolin, I don't think millennial cares for buying a home gitu sekarang. Though it's important ya gitu. Jadi pada dasarnya aku nggak setuju dengan YOLO sih sebenarnya ya. Itu tuh kayak jargon-jargon yang menyesatkan gitu menurutku sih. Karena kita you live every day. You only die once. Kita cuma mati sekali, tapi hidupnya tiap hari. Nah, jadi artinya apa? Ya itu benar, kalau kan kita hidup setiap hari. Hari ini kita masih hidup, dan ya kita besok semoga masih bisa hidup juga, dan lain seterusnya. Ya itu makanya juga harus mikirin yang jangka pendek kali ini dan yang jangka yang akan lebih panjang.
Ya, dan tadi benar banget kalau misal ini ada satu quotes dari perencanaan keuangan unknown sih yang ngomong siapa aku lupa gitu. Tapi ini quotesnya bagus nih, bisa catat nih teman-teman. Oke, apa tuh? Perencanaan keuangan itu sulit, tapi lebih sulit lagi kalau nggak ada uang yang direncanain. Ya. Itu harusnya jadi quote anak senja banget itu harusnya ya. Isi anak senja banget itu harusnya. Well, it makes sense though. Maksudnya kayak yang ya nggak apa-apa sih kita mau dapat experience sebanyak-banyaknya dari hidup ini gitu ya. Toh kita juga yang kerja tadi kan self rewarding kalau kata Mas Melvin. Tapi kan we live for another day too gitu. Yes, jadi betul. harus apa? Harus tega, harus galak sama diri sendiri ya Mas Melvin. Kalau kamu misal gini ya, kalau misal seseorang itu mau di reward lebih gede, ya dia harus usaha lebih gede dong. Oh, senada sama Mas Kiki berarti tadi ya. Harus ya kalau misalnya memang kita mau ada alokasiin dana buat main, boleh kan ya kita alokasiin dana buat main, buat belanja, itu boleh ya? Boleh. Itu perencanaan keuangan tuh harusnya bikin happy, bukan bikin stres. Oke. Yang bikin stres adalah kalau nggak ada dananya. Ya, betul. Itu dia. Banget. Kalau nggak ada dananya, kalau tanggal-tanggal segini ngecek langsung dari Brimo langsung ngecek, aduh kok saldonya belum nambah-nambah, nah itu mulai agak-agak panik gitu ya. Terus agak-agak panik nih. Oke, aku punya pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Ruth Anjangsana nih buat Pak Melvin. Pak Melvin, bagaimana persenan pembagian alokasi dana darurat dan investasi yang harus disisihkan setiap kali gajian? Nah, ini kayaknya dana-dananya yang gajiannya bentar lagi nih, makanya dia mau prepare ya. Mending investasi dulu atau kumpul dana darurat dulu? Oke, kalau aku lebih saranin kumpulin dana darurat dulu. Kayak gini konsepnya, Mbak Nin. Ini semua karena kita di Finansialku kan juga terima konsultasi kan. Nah, itu tuh banyak orang yang nanya kayak gini. Kejadian bulan Maret 2020. Banyak orang yang udah investasi saham, nggak punya dana darurat. Maret 2020 itu pertama kali case corona di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta sebenarnya ya Maret April ya, akhir Maret kalau. Jakarta diumumin, tapi yang sakit adalah orang bukan Jakarta. Depok. Tapi itu Maret akhir. Ya. Karena Maret minggu pertama itu masih ada yang nikahan gitu. Saya masih datang. Jadi masih aman gitu. Tapi bursa efek itu tuh sudah mulai turun waktu itu. Turun banget. Investasi saham itu sudah mulai jeblok gitu. Nah, ketika ini makin jeblok diri turun, ya kan? Tapi ada cicilan jalan. Nggak punya dana darurat. Terus bayar cicilannya dari mana? Jualan saham. Ya. Oh, nggak mau. Nah, apakah tujuan investasimu tuh untuk kayak gitu? Kalau misal tujuanmu investasimu gitu, silakan. Tapi kalau aku saranin jangan begitu. Dana darurat itu fondasi. Dana darurat itu fondasi. Sebelum ngomong invest yang jauh-jauh, fondasimu kuat dulu nggak nih? Gitu. Orang nggak miskin loh. Orang nggak invest. Kalau nggak investasi itu nggak miskin loh. Tapi kalau orang nggak punya dana darurat, ya tiba-tiba ada kebutuhan darurat, dia nanti pinjem. Dia utang. Pasti. Nambah lagi ya. Cicilannya bebannya nambah lagi. Iya, penyakitnya itu DDU. Dulu namanya kan UUD kan, ujung-ujungnya duit. Sekarang DDU. Dikit-dikit utang. Karena nggak punya dana darurat. Jadi dikit-dikit utang. Itu terus muter terus. Nanti hidupnya dari utang ke utang. Bukan dari paycheck ke paycheck, tapi utang ke utang gitu. Utang yang lama tutupin utang baru. Nanti kalau sudah begitu yang satu tempo, utang lagi yang lebih gede. Terus gitu terus. Nggak akan selesai. So, makanya aku bilang, punya dana darurat itu penting. Kalau misal mungkin ya buat teman-teman di sini mungkin ada yang fresh graduate baru kerja, first nggak usah mikir yang aneh-aneh, udah yang penting dana darurat dulu. Itu simple banget, paling gampang. Ya, tenang aja, enjoy aja the life, pada nikmatin aja pelan-pelan terpenuhi. Terus kalau saya mau yang step lebih lanjut lagi nggak apa-apa. Nah, kalau yang sudah berkeluarga gimana? Good. Karena apa? Kalau sudah berkeluarga itu engine-nya 2 orang. Suaminya ya kan, kebutuhannya satu, tapi dikeroyok sama 2 orang gitu kan, bisa kan? Misal suaminya kerja kantoran, istrinya misal buka online shop tuh apa namanya, dropshipper gitu. Iya, dropshipper atau yang jasa titip itu loh Mas. Oh, just tip ya. Just tip itu banyak banget itu kan ya ibu-ibu sekarang yang pilih itu.
Jadi 2 orang kerja bareng kan, jadi engine-nya 2 nih. Kalau engine-nya 2 kan dana daruratnya lebih cepat terpenuhi gitu. Oke. Tapi Kasihannya juga. berarti nggak apa-apa kalau misalnya berpikir meskipun tadi engine-nya 2, tapi karena dalam satu rumah berarti financial keuangannya disatukan tuh nggak apa-apa ya Mas ya. Siapa yang kemudian pemasukan mana yang untuk dana darurat, mana yang untuk kebutuhan investasi dan lain-lain, it's okay untuk melakukan itu selama. Dana daruratnya kan dana darurat keluarga Iya, sebenarnya. dana darurat keluarga. Ya, Nggak apa-apa berarti ya? Ya, satu dana darurat itu katakanlah butuhnya, misal nih pengeluaran kalau sudah berkeluarga itu katakanlah pengeluarannya 10 juta per bulan. Itu. Nah, kalau sudah berkeluarga, punya anak, itu aku saranin itu 12 kali pengeluaran. Berarti 120 juta. Oke. Ya kan? Ya udah, itu berat loh, nggak gampang loh. Itu kadang ngomong aja sama suami istri, ngomong, kita bagi 2 ya, kamu 60, aku 60. Misal, atau suaminya, jadi kita bagi 2 deh, yang suaminya 80, istrinya yang 40-nya. Ya udah, gimana caranya kerjasama lah. Justru disitulah yang membuat katanya kalau suami istri kompak kerja bareng itu akan lebih ini ya, lebih hubungan lebih serasi gitu katanya. Terbuka, iya. Tapi itu benar. Terbuka gitu ya, Mas Kiki ya. Maksudnya Iya, harusnya betul. kan apa yang ada di gini. Kalau misalnya yang dompet emak-emak yang awal itu lebih terbuka karena barangnya ada di depan mata gitu. Tapi kan Yes. pengennya juga secara transaksi digital itu kan juga bisa akhirnya membuka transparansi antara keuangan keluarga tadi atau yang mungkin baru mau membuka, baru mau memulai gitu kan ya, memulai kehidupan menabungnya bagaimana gitu. Mas Iya. Kiki punya saran nggak? Jadi sebenarnya kalau tadi perbedaan antara yang masih baru fresh grade misalnya, atau yang di pikirannya masih you only live once tadi, atau yang sudah berkeluarga, trik-triknya tuh gimana? Kita manfaatin fitur-fitur yang diberikan oleh layanan keuangan sekarang tuh baiknya gimana? Gitu. Ya, jadi kembali tadi Mas Melvin sampaikan gitu bahwa put uang kita pertama memang di dana darurat gitu, preparing your life gitu, karena kita die once gitu kan. Jadi hidup setiap hari gitu kan, dan kita harus keep safe gitu. Nah, dana darurat itu memang harus dialokasi dari awal, mau dia fresh graduate ataupun berkeluarga gitu. Tinggal size-nya aja gitu kan, kebutuhannya kan berbeda gitu. Ketika masih single mungkin kayak tadi gitu ya, single mungkin sekitar 5 juta mungkin sebulan gitu ya, yang kita preparing betul. Nah, nanti berkeluarga udah 10 juta. Nah, dari sisi kita sendiri yang saya sampaikan tadi bahwa kita perlu membangun disiplin gitu. Karena bicara mengenai menyiapkan dana darurat kan tadi disampaikan bahwa nggak mudah loh gitu. Nggak mudah karena memang kita harus men-sacrifice beberapa hal gitu untuk bisa menyiapkan dana darurat ini gitu. Nah, sometimes ya tadi kita kadang suka terbawa ini juga kan. Apalagi ya tadi godaan teman kantor misalnya, ajak kongko-kongko gitu. Terus ngelihat temennya beli barang bagus gitu kan, tas baru misalnya. Kita akhirnya tertarik ke sana. Sehingga memang penting sekali untuk mendisiplinkan diri. Dan yang tadi saya sampaikan, beberapa layanan atau produk kita seperti di Brimo, kemudian ada Britama, rencana fleksi, sebenarnya membantu kita untuk bisa membuat merencanakan atau menyiapkan dana darurat ini dengan happy gitu, nggak dengan beban gitu kan. Yeah. Karena dari awal memang sudah secara disiplin dialokasikan, dan tinggal kita mengatur sisanya dengan sadar. Dan kemudian nanti sisanya, nah ini yang baru kita bicara nih untuk gue tadi YOLO tadi, gitu, menikmati hidupnya gitu untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Nah dari sisa, kalau di sana kurang, ya berarti kita harus thinking about side job gitu kan, atau mungkin sumber income lain gitu untuk bisa menutup itu. Tapi we have allocate the dana darurat at first gitu, di awalnya udah kita allocate. Jadi mungkin sih seperti itu gitu. Jadi intinya sih layanan kita insya Allah sih bisa membantu teman-teman semua gitu, sahabat kompas.com lah untuk bisa menata keuangannya dengan sehat gitu di masa pandemi ini terutama. A fresh start gitu ya. Ini masih nyambung pertanyaan berikutnya nih. Semisal dana darurat aman, ini dari Herlambang Satriadi ya, di Jogja nih kalau nggak salah. Herlambang Satriadi dari Jogja nanyanya gini, Mas Kiki. Semisal dana darurat aman, kebutuhan bulanan tercukupi, udah 2 tadi syarat dari Mas Melvin ya. Nah, masih ada sisa. Sisanya itu mending invest kemana? Deposito kah? Saham kah?
reksadana, valuta asing, atau nabung aja yang aman? Aku ke Mas Kiki dulu. Ya, oke. Jadi kalau untuk bicara mengenai, udah bicara dana daruratnya udah aman tadi kan. Bicara mengenai di COVID sekarang mungkin udah harus preparing kayak 12 bulan tadi Mas Melvin sampaikan gitu. Mungkin even more 18 bulan gitu dengan kondisi yang sekarang. Kemudian juga kebutuhan bulanan udah tercukupi. Nah, pilihan investasi sebetulnya kembali ke individu masing-masing gitu. It's a choices gitu. Apakah kita mau mencari investasi yang berisiko rendah tapi kemudian gain-nya rendah gitu kan, karena high risk high return gitu kan. Apakah kita mau allocate? Jadi kalau yang mau rendah misalnya kita ya cukup di deposito lah, karena tiap bulan gue udah pasti nih dapat, walaupun mungkin gain-nya nggak terlalu tinggi gitu. Atau kita mau yang high risk high return gitu di saham gitu. Yang tadi mungkin sempat disampaikan Mas Melvin di Maret gitu, ketika lagi turun semua gitu, mungkin teman-teman atau sahabat kompas.com yang punya sisa uang yang cukup akan buying tuh, beli pada saat itu gitu. Dan sekarang udah mulai naik lagi, ini saatnya menikmati gitu ya hasil beli di bulan Maret kemarin gitu. Jadi it depends on gitu. It depends on nanti kepada profil risikonya mau kayak apa gitu. Apakah tipe yang high risk high return gitu ya ke saham, atau mau yang low risk gitu. Tapi ya low return otomatis. Mungkin itu. Mas Nafrin boleh ditambahin? Ini alhamdulillahnya bukan yang YOLO ya. Ini masih yang you only live once and die once. Jadi agak and die once. Gitu. YOLODO gitu ya. Ya, YOLODO. Kalau untuk terkait sama investment itu sebenarnya kalau aku akan bantu. Biasanya kalau aku bantu klien atau orang gitu, aku kan lihat dulu nih kebutuhannya apa. Bisa jadi kebutuhannya aku sama kebutuhannya Manit beda. Misal aku pengen nyiapin buat pindahan ke Jakarta. Ke Jakarta tadi. Nah, kalau misal Manit mungkin ada kebutuhan apalah, misal mau saya mau ke Bandung, kita switch aja gimana supaya jaga Mas. lanjut. Manit ada kebutuhan perjalanan ibadah gitu ya, misal ke mungkin umroh atau haji gitu kan, itu juga butuh dana juga kan yang harus disiapin gitu. Ya. Nah, jadi karena kebutuhannya beda, mungkin periodenya juga beda. Mungkin periodeku mungkin dalam waktu setahun 2 tahun harus pindah gitu. Kalau Mbak Nit mungkin masih ada kebutuhan, mungkin bisa 5 tahun 6 tahun lagi berangkat gitu. Ya, caranya nyiapin uangnya atau investasinya juga berbeda sebenarnya. Jadi aku nggak bakal bisa jawab investmentnya yang exactly yang mana. Cuman yang aku katakan di sini adalah kalau itu sudah mulai bisa nyiapin dana lain bagus gitu. Yang paling penting juga adalah lihat apakah ada kemungkinan untuk juga nambah income tadi itu. Karena gini, Mbak Nit, saya sering lihat ada orang-orang yang aku lihat itu adalah kan nih, orang-orang yang punya side jobs, ya kan, di saat-saat seperti ini, terus kemudian dia ternyata, misalnya ya, Mbak Nit, jualan vape. Side jobnya jualan vape, tahu ya vape ya. Terus tiba-tiba ketika selesai, karena orang di rumah banyak yang ngisep vape mungkin ya. Terus kemudian ternyata omsetnya makin gede, dia pengen gedein bisnisnya. Itu ternyata bisa, karena sekarang kalau orang berbisnis kan bisa pakai ada kur dan lain sebagainya gitu kan. Itu akan lebih mudah lagi dan bisa jadi bisnis sampingannya jauh lebih gede daripada dari pekerjaan utamanya. Betul. It happens a lot. Yes, karena sekarang itu kan solusi dari perbankan banyak ya. Maksudnya ada pinjaman kur dan pinjaman apapun yang lebih bagus, dan sekarang katanya sih diskon lah, ada diskon tuh kayak BI rate turun kan kemarin kan, atau deh ke kur gimana ya, itu juga bisa sangat membantu buat kita orang kalau misalnya berpikiran gimana caranya untuk nambah income dan gedein income-nya itu gitu. Karena ada satu hal yang menurutku nasihat zaman dulu yang mungkin kurang relevan pada saat ini. Apa tuh? Rajin menabung pangkal kaya. Kenapa nggak relevan, Mas? Kalau income-nya 3 juta, mau ditabung 3 juta, itu pun juga nggak kaya-kaya. Iya, benar banget. Benar. Mas Kiki langsung benar banget. Kalau Mbak Nit, artinya kita memang harus memutar uangnya gitu. Ya, kalau orang sales itu peribahasanya udah harus diganti. Kalau orang yang biasa jualan atau orang bisnis, orang dagang gitu ya, dagang, bisnis, jualan itu diganti. Rajin jualan pangkal kaya. Rajin jualan pangkal kaya. Semakin banyak pemasukan, semakin kita bisa mendekati kekayaan tadi itu ya. Karena di kondisi tersulit apapun sebenarnya masih ada opportunity yang bisa kita
ambil gitu bagi orang yang memang berusaha mencari gitu. Ya. Yang tadi mengenai side job tadi gitu kan, kayak jualan gitu ya. Contoh kayak kita misalnya punya ada produk namanya Ceria gitu, yang nempel di salah satu ini Tokopedia gitu ya. Jadi kita sekarang bisa jadi reseller sebetulnya gitu. Open, kalau kita nggak punya cukup modal ya untuk bisa ini, kita apply di Ceria, dapat modal, kita beli barang di Tokopedia, kemudian kita bisa sell ke yang satu yang memang segmennya lebih tinggi seperti di Blibli gitu ya. Itu kan segmen customer-nya lebih tinggi dan dia akan willing untuk bayar pay more dan customer di Tokopedia gitu. Nah, yang gini-gini kan sebenarnya solusi alternatif bagi kawan-kawan yang memang berusaha terus mencari opportunity baru gitu. Untuk menambah tadi, benar, kalau hanya nabung, tapi kita tidak bisa melipat gandakan gitu ya, menginvestasikan, mencari peluang-peluang baru untuk menambah penghasilan, ya akan segitu-gitu aja gitu kekayaan. Ya, betul. Setuju banget Mas Melvin. Jadi ternyata tidak hanya pandemi yang memaksa kita untuk mengubah bentuk transaksinya gitu ya. Jadi kayaknya pola pikir kita juga ini dipaksa untuk berubah gitu ya, Mas Melvin sama Mas Kiki. Menabung betul bahwa kita harus menyiapkan dana darurat terlebih dahulu, tapi kemudian supaya hati juga lebih tenang, supaya kita bisa teriak-teriak di luar, you only live once, tapi nggak nangis pulangnya, berarti kita harus memang mencari solusi supaya kita bisa mendapatkan dana tambahan untuk yang ekstra-ekstra tadi. Tapi aku mencatat omongannya Mas Melvin bahwa penuhi dulu yang wajib, penuhi dulu dana darurat, karena kita nggak pernah tahu pandemi kapan selesainya. Kalaupun sudah selesai, pasti ada masa pemulihan. Kurang lebih seperti itu ya, Mas Melvin ya. Betul. Dan satu lagi nih, kalau memang itu tadi, karena ini harus dilengkapin saya. Kalau misalnya punya bisnis sampingan atau side hustle atau apapun itu bentuknya, pengalamanku pribadi ya, dulu kan sebelum aku punya finansialku, kan aku juga karyawan, aku kerja kantoran, aku punya side hustle. Mendingan pisahin 2 rekening berbeda. Karena sekarang gitu. Dan sekarang itu, kalau misal cari rekening untuk side hustle, ya side hustle itu kan berarti klien side hustle itu bisnis sampingan, kerjaan sampingan gitu ya. Nah, itu usahain pilih yang bisa diakses atau punya konektivitas tuh atau punya akses tuh ke seluruh Indonesia. Contoh ya, jualan pempek frozen misal, tapi yang beli yang di ujung di mana ya, misal ya di Pangandaran gitu. Itu banknya dikit aja, di sana nggak banyak gitu. Kalau misal kita cari yang ada di situ, banknya orang-orang itu bisa akses, itu akan lebih mempermudah buat jualan dan buat nambah income gitu. Jadi itu salah satu concernnya satu. Itu cari bank yang memang ada di seluruh Indonesia, itu paling gampang. Ya, betul. Kalau bisa, cost-nya jangan yang mahal-mahal. Maksudnya biaya bulanannya jangan yang mahal-mahal lah. Ya kalau bisa jangan sampai 10.000 lah, di bawah 20.000 kalau bisa gratis bagus, kalau enggak ya oke lah bayar secukupnya kan. Dan yang ketiga itu kalau misal mau side hustle itu kan kadang-kadang cuma bisnis sampingan kan, tapi one day bisa jadi lebih besar, ya kan. Mudah-mudahan itu doanya ya. Yes, ya semoga bisa lebih besar. Nah itu kalau memang banknya itu juga punya fasilitas yang lebih lengkap buat funding lebih banyak untuk bisnisnya biar bisa lebih gede, itu lebih menguntungkan buat si kitanya sendiri gitu. Ya, jadi itu salah satu caranya adalah pisahin aja. Intinya pisahin, punya rekening pribadi. Kalau enggak, rekening pribadi sama rekening bisnis sampingan, bisnis side hustle itu dipisah. Jadi jangan cuma bikin satu, tapi bikin dua gitu. Oke. Supaya jadi lebih mudah untuk mengatur, kalau misalnya tadi yang Mas Kiki bilang bahwa kita memulai sebuah rekening baru, ibaratnya kayak memulai kehidupan baru gitu ya, itu bisa dimanfaatkan untuk tadi ya. Jadi kita lebih rapih gitu ya, Mas Kiki ya, kurang lebih ya. Iya. Jadi memang kembali gitu ya. Jadi semua itu ada ininya ada di kita gitu. Kita yang memegang kendali gitu. Karena ada satu quote juga yang menarik gitu bahwa uang itu nggak membuat kamu bebas secara finansial gitu. Ya. Tapi hanya kita sendiri gitu yang memang bisa membuat kita bebas secara finansial gitu. Nah di masa pandemik seperti ini, yang nggak hanya sehat secara fisik yang kita jaga gitu, tapi juga sehat secara finansial gitu. Dan BRI sendiri sebetulnya dengan berbagai produk dan layanannya bisa membantu ya sahabat kompas.com gitu ya dan kawan-kawan semua dan kita semua untuk mengelola keuangan gitu ya. Mulai tadi dari Brimo-nya gitu sebagai mobile banking yang mempermudah kita untuk transaction secara digital dalam kondisi darurat.
nggak bawa dompet gitu, pasti bawa HP, kita bisa doing transaction through Brimo, even tarik tunai pun bisa lewat HP. Dan kita bisa membuat pos-pos alokasi tadi yang dana darurat, kemudian untuk YOLO tadi, untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada berita rencana fleksi yang bisa dimanfaatkan juga tadi untuk mendisiplinkan diri kita, mengalokasikan dana darurat, digalakin gitu kan sistem gitu. Jadi nggak pakai dompet-dompet lagi atau amplop gitu kan. Jadi udah di digital gitu. Dan terakhir ketika butuh dana tambahan gitu untuk bisnis, ada Ceria yang mungkin nanti bisa dipakai untuk kalau kita mau trying untuk to be jadi reseller gitu. Jadi ya intinya bahwa BRI selalu siap lah untuk membantu kawan-kawan dan sahabat Kompas.com untuk bisa menjaga keuangannya tetap sehat di masa pandemi. Ini harus didengar sama suami-suami juga nih, karena biasanya kalau yang kayak suami saya bilangnya nggak apa-apa, yang penting saya nggak perlu bawa dompet, yang penting bawa istri, karena semua keuangan ada yang di istri, kantornya di istri. Maksud ke gini, it might sound scary ya untuk mengatur temanya tuh seakan-akan kayak aduh gimana ya how to start dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau jujur terhadap kondisi kita sendiri, kebutuhan dan keadaan, it is that simple sebenarnya kan. Itu kan sesederhana itu. Gimana kita kebutuhannya berapa, mau ngaturnya di mana. Kalau kita butuh dipaksa, kita sadar bahwa kita butuh lebih disiplin, kita cari fitur yang memang bisa membantu kita untuk potong langsung dari awal gitu. Syaratnya kalau misalnya memang kita mau dan kita terbuka. Mudah-mudahan sih harapannya Nitya, jadi setelah ini sahabat Kompas.com bisa jujur sama diri sendiri dan juga bisa lebih peduli ya. I don't care if you're millennial atau generasi lagi lebih muda di bawahnya atau yang mungkin ada yang dengerin boomers mungkin ya, siapa tahu sahabat Kompas.com. Tapi yang jelas it's the right time kalau aku merangkum dari Mas Melvin dan Mas Kiki, it's the right time untuk kita mengatur finansial justru di saat darurat sudah di depan mata, kita harus mengaturnya, nggak pernah ada kata terlambat. Kurang lebih gitu ya, Mas Melvin. Dan satu lagi, mulainya dari sekarang gitu. Dari sekarang, karena benar, kayak kita, ini aku jualan dikit nih. Karena di rencana fleksi, lagi ada program juga kan kita sekarang gitu. Jadi, iya, betul. Iya, jadi kalau yang nanti buka berita rencana fleksi, kita bisa dapat free cicilan up to 1 juta gitu. Jadi dapat free sekali gitu, up to 1 juta. Jadi lumayan banget kalau kita buat misalnya mau merencanakan 12 juta di tahun depan gitu ya, sejuta tiap bulan. Nah nanti BRI kasih promonya, kita bisa kasih cashback cicilan 1 kali, up to 1 juta. Jadi manfaatkan gitu kan. Di masa sekarang ini harus setiap kesempatan harus dimanfaatkan. Langsung kita mencari peluang-peluang ya Mas Melvin ya. Yes, harus cari peluang. Betul. Jeli melihat peluang ya. Oke, jeli melihat peluang tadi mudah-mudahan juga langsung dilakukan. Pesan dari Mas Kiki tadi, do it right now. Mas Melvin bilang jangan takut, yang bisa bertahan adalah mereka yang bisa beradaptasi tadi ya. Betul. Dan ada beberapa penyesuaian, but don't be scared karena kita bisa kok sebenarnya melakukannya. Asal disiplin aja sama diri sendiri. Terima kasih. Tadi Nitya sudah bacakan beberapa. Jadi Mas Melvin, Mas Kiki, karena tadi janjinya Nitya adalah memberikan giveaway. Tadi pas banget ada Ruth, kemudian ada yang dari Jogja tadi ya. Jogja, ya. Herlambang, betul. Sama Herlambang. Ada satu lagi Setia Anggreawan. Nah, tadi 3 orang tadi. Tolong DM ke Kompas.com data dirinya karena kalian mendapatkan giveaway. Jadi ini buat top up ya, top up dari BRI. Jadi bisa dapat 250.000 top up tabungan Britama. Langsung tuh nanti di WhatsApp sama Mas Melvin. Ayo ingat dari 250.000 berapa yang buat dana darurat. Langsung nih Mas Melvin nanti. Mbak Nitya sama Mas Melvin ini langsung ini harusnya nih. Langsung. Mengalokasikan, betul. Supaya bisa ini self rewarding abis itu ya. Self rewarding, betul. Darurat dulu dipenuhi baru self rewarding. Jangan self rewarding duluan di depannya, nanti nggak beneran dapat rewarding ya. Oke. Terima kasih buat sahabat Kompas.com yang sudah gabung di YouTube karena sudah tadi tanya 3 orang penanya. Nitya ingetin sekali lagi di DM Kompas.com-nya supaya nanti data diri kamu karena kamu mendapatkan giveaway top up
tabungan Britama 250.000. Terima kasih Mas Melvin, terima kasih Mas Kiki sudah sharing. Terima kasih. Benar-benar membukakan mata di pagi-pagi hari ini, langsung melek ya ngomongin uang nih gitu, cuan ngomonginnya. Cuan dulu main ngomongin. Semoga yang sebentar lagi gajian atau masih awal bulan gajian langsung bisa mengalokasikan dana dengan lebih tepat, karena kita harus menghadapi pandemi ini dengan optimisme yang luar biasa. We can do this gitu ya. Terima kasih sekali lagi Mas Melvin, Mas Kiki, have a great day. Semuanya tetap sehat, stay safe di rumah ataupun di manapun di perencanaan perjalanannya ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, ngobrolnya lebih seru lagi. Terima kasih semuanya, terima kasih sahabat Kompas.com. Thank you. Sampai ketemu lagi di K-Talk. Berikutnya kita akan ngomongin soal yang lebih seru-seru lagi. Tentunya bisa tips keuangannya dicek di money.kompas.com ya. Buat sahabat Kompas.com yang mau update soal informasi ekonomi terkini, soal investasi sampai tips-tipsnya di money.kompas.com. Oke, see you semuanya. Stay safe. Terima kasih. Stay sound, stay healthy. Selamat pagi semuanya. Stay healthy. Yeah. Stay Sampai jumpa safe. sahabat Kompas.com. Bye-bye. Bye. dalam mengkonfirmasi dan beberapa dan karena kita bisa yang mengkonsumsi BPR sebagai lembaga independen yang salah satu force hingga kedatangan orang yang datang di majelis tidak ada pendapat. BRI Buka Rekening. Keunggulan menggunakan BRI Buka Rekening, mudah, cepat, aman. Buka browser lalu ketik bukarekening.bri.co.id. Nikmati 4 langkah mudah membuka rekening BRI baru, dimanapun dan kapanpun. Nikmati keuntungannya dan pahami persyaratannya. Pilih kantor BRI yang Anda inginkan, siapkan dokumen yang diperlukan, lalu ikuti prosesnya. Untuk calon nasabah baru BRI, ikuti proses selanjutnya. Periksa kembali data diri Anda. Checklist kotak syarat ketentuan. Lalu, lakukan setoran awal ke rekening Briva berikut. Selamat! Rekening Anda telah terbentuk. Untuk aktivasi internet banking Brimo, ikuti proses selanjutnya.